pemateri diseminasi yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMPN 3 Jember. Selamat datang di acara diseminasi budaya positif SMPN 3 Jember. Silakan beri aplaus Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama di ruang AMBK ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 3 Jember dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja Bapak Ibu, mohon izin saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jember. Yang ketiga, sambutan dan pembukaan kegiatan diseminasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yakni doa, kemudian pemaparan materi-materi diseminasi dan penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, semoga dengan berkah basmalah yang sudah kita baca bersama tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jember yang dipimpin oleh Ibu Nufatul Mazidah, SSI LCD. Kepada Ibu Nufatul Mazidah dimohon untuk maju. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Pembukaan kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Kepala SMPN 3 Jember, Bapak Heru Wahyudi, SPJ NPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kawan baru bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 3 Jember, luar biasa. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini pada tanggal 10 Juni 2024 kita bisa melaksanakan diseminasi disiplin positif dari Bapak Ibu Guru kita yang saat ini sedang berproses dalam CGP, calon guru penggerak angkatan 10.
pada hari ini teman-teman kita yang berada di dalam CGP Angkatan 10 akan melakukan designasi dari disiplin positif yang sudah dijalaninya dalam proses CGP sudah berapa? 1 bulan. 1 bulan lebih ya. Untuk itu Bapak Ibu harapan kami nanti bisa ikut serta, bisa memperhatikan, dan kalau memang ada hal yang memang Bapak Ibu harus juga melakukan ataupun bergerak, nanti juga ikut bergerak Bapak Ibu. Yang pasti kedepannya harapan kami disiplin positif ini bisa Bapak Ibu implementasikan di kelas-kelas Bapak Ibu. Utamanya Bapak Ibu kalau yang sudah GP sudah tahu, sudah terbiasa melaksanakannya. Bagi yang belum CGP ataupun belum GP, ini adalah bekal awal bagaimana sih disiplin positif yang saat ini perlu kita lakukan di kelas-kelas kita. Itu monggo diikuti dengan sesama, kemudian kepada teman-teman CGP monggo bisa di-share pengetahuan yang sudah diperolehnya dan saling berbagi pengalaman. Saya yakin Bapak Ibu juga punya pengalaman masing-masing di kelas masing-masing, nanti bisa saling share pengalamannya, karena ini pendidikannya bukan pendidikan anak-anak tapi pendidikan orang tua andragoginya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa juga menceritakan pengalaman di kelas masing-masing. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari kami. Terima kasih kepada teman-teman CGP, terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di acara ini. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi disiplin positif kami buka. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Heru Wahyudi yang sudah berkenan untuk membuka acara diseminasi pada pagi hari ini. Selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh yang terhormat Ustaz Fathur Rahman SPDI. Kepada Ustaz Fathur Rahman kami persilakan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yakni pemaparan materi-materi diseminasi. Pada hari pertama dengan judul disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Masrur SS. Kepada beliau kami persilakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Itu seperti Kamsar. Jadi saya kemarin kumpul dengan warga yang luar biasa ya. Di Lokakarya itu kumpul dengan guru TK, kepala sekolah TK, kemudian dengan guru SD dan juga yang lainnya. Kalau diucapkan selamat pagi itu bermacam-macam. Ada yang pagi luar biasa, Allahu Akbar, Alhamdulillah, dan mari-mari sampai selawat. Itulah uniknya kalau kita ikut di pendidikan guru penggerak. Jadi kita tidak hanya kumpul dengan guru-guru SD, kumpul dengan guru-guru SMP maupun SMA, tapi semuanya membaur jadi satu. Baik. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya adalah Masrur, kemudian saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari kelompok 253B.
Kemudian saya juga satu kelompok dengan Bu Imam Melati. Maka di kesempatan kali ini, pada kesempatan diseminasi ini, saya akan menyampaikan disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Baik, sebelum kegiatan ini kita mulai, saya minta buat teman di sini bisa paham cari, kita tolong ke depan, kemudian juga kanan. Iya, jangan sama perempuan bahaya. Baik, sebelum kita nanti lanjut di materi disiplin positif, baik, saya minta bantuan dua orang di sini, dua teman saya, Pak Amsari dan juga Pak Anang. Saya minta dari dua orang ini menggenggam tangannya erat-erat, membayangkan bahwa yang digenggam adalah harta karun yang sangat berharga, emas, intan, permata yang ada di tangannya. Kemudian saya minta Pak Anang untuk merayu, kemudian membujuk, mengintimidasi Pak Amsari. Supaya apa? Supaya bisa melepaskan genggaman yang ada di Pak Amsari. Untuk apa? Untuk mengambil harta yang paling berharga di Pak Amsari. Baik. Bayangkan bahwa Pak Amsari ini punya segenggam, punya intan permata, punya harta yang sangat berharga di genggamannya ini. Kemudian Pak Anang ini berusaha untuk apa? Berusaha untuk membujuk Pak Amsari, merayu juga boleh, kemudian mengintimidasi juga boleh. Apapun caranya yang dilakukan oleh Pak Anang, kemudian untuk mendapatkan apa yang ada di dalam genggamannya Pak Amsari, bagaimana caranya? Silahkan dicoba. Pada kegiatan pertama di sini, Pak Amsari masih tetap mempertahankan harta yang dimilikinya. Harta yang ada di genggamannya terus masih bertahan. Kemudian pada kegiatan yang kedua, kita balik. Pak Anang ini punya harta yang sangat berharga juga di tangannya. Kemudian apakah Pak Anang itu mau melepaskan atau tidak? Kita lihat di episode berikutnya. Monggo. Gantian dengan Pak Amsari yang mau merayu, mengerdik, kemudian mengancam dan juga yang lainnya. Apakah dengan segala usaha dan Baik, Bapak Ibu bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh si A dan juga si B ini, Pak Anang dan juga Pak Amsari, ini adalah bentuk dari disiplin secara tidak langsung. Kenapa? Sekarang kita lihat dulu beberapa kalimat pemantik setelah Bapak Ibu guru semuanya melihat adegan yang ada di depan tadi. Baik, yang pertama, apakah si A atau si B, ibaratkan adalah Pak Anang dengan Pak Amsari, membuka kepala tangannya? Mengapa? Apa alasan si A atau si B membuka kepala tangannya? Yang membuka kepala tangannya siapa? Oke. Sekarang alasannya kenapa Pak?
prank Pak sama suami saya. Iya, gara-gara ada HP tadi. Jadi anak saya seakan-akan direbut sama Pak Anwar. HP itu sebagai pemandinya untuk saya Pak. Baik, itu adalah alasan dari Pak Anas. Sekarang kita lanjut di pertanyaan yang kedua. Apakah si A atau si B menutup kepalan tangannya? Mengapa? Apa alasan si A atau si B tetap menutup kepalan tangannya? Yang menutup tangannya masih tetap bertahan adalah Pak Ansari. Kenapa? Karena begini, Pak Anang rayonnya kurang. Sebenarnya sama-sama butuh. Ketika sama-sama butuh, nah dia harus lebih menjelaskan lagi apa kebutuhannya. Jadi lebih semangat lagi untuk saya lepas tangan ini karena tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu karena harus ada usaha. Baik, terima kasih Pak Anang. Baik, terima kasih Pak Ansari sama Pak Anang bisa duduk. Baik, Bapak Ibu guru yang bahagia. Kenapa ada kejadian seperti itu? Kita lihat bahwa yang bisa melepaskan tangan, kepalan tangan, atau yang bisa hanya mempertahankan adalah diri kita sendiri. Itu disebut dengan kontrol pada diri kita masing-masing. Nah, untuk membuat disiplin yang sangat bagus, yang pertama yang harus kita ciptakan adalah kontrol pada diri kita masing-masing. Kemudian ada teori Dr. William Glasser, ya, melalui teori kemudian meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah yang pertama, guru mengontrol murid. Sebenarnya untuk guru mengontrol murid, saya takut keliru ya, guru mengontrol murid ini sebenarnya sudah kita lakukan semuanya. Fungsinya apa? Guru bisa mengontrol murid agar murid itu bisa belajar dengan bagus, kemudian bisa belajar dengan giat sampai dia menggapai cita-citanya. Selanjutnya yang kedua adalah penguatan positif, efektif, dan juga bermanfaat. Ini sebenarnya adalah bujukan rayuan dari Bapak Ibu guru semuanya, bagaimana seorang guru bisa merayu, bisa membujuk muridnya supaya apa? Supaya bisa mengikuti apa yang kita berikan, apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Selanjutnya adalah kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya. Jadi kalau ada kritik, kemudian ada saran, ada masukan, itu adalah justru menguatkan karakter kita masing-masing, bukan malah melemahkan kita. Nah, itu adalah teori dari Glasser. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini adalah maksudnya bahwa kalau kita sebagai orang dewasa, sebagai pendidik, secara tidak langsung kita juga boleh memaksakan apa yang kita mau sampaikan kepada murid-murid kita. Next. Nah, sekarang bagaimana cara memahami disiplin positif? Disiplin positif di sini adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter anak yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Jadi disiplin positif di sini adalah kenapa kok tidak aturan positif? Kenapa kok tidak peraturan yang positif? Nah, ini bedanya. Kalau disiplin positif ini berangkat dari hati, berangkat dari keyakinannya masing-masing, bukan dari peraturan yang sudah ada. Maka perlu diterapkan disiplin positif supaya murid ini memiliki karakter yang sangat baik, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Lanjut. Nah, sekarang tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau disiplin positif ini adalah untuk membantu anak memahami dan juga mengelola emosi, membuat keputusan yang baik dan juga menyelesaikan masalah secara konstruktif. Kemudian
Tujuan berikutnya adalah mengembangkan karakter karena motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya masing-masing. Karena itu adalah butuh kesadaran diri dari masing-masing siswa yang memiliki karakter berbeda-beda. Kemudian bukan reward atau bukan penghargaan, ya, atau bukan hukuman eksternal. Baik, prinsip-prinsip disiplin positif ini yang pertama adalah menghormati anak sebagai individu yang unik. Jadi setiap anak ini adalah memiliki karakter, memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Maka dari itu setiap anak itu adalah disebut dengan anak yang memiliki individu yang unik dan juga berharga. Berharganya adalah karena anak itu memiliki masa depan yang sangat panjang dan juga masa depan yang cerah. Selanjutnya adalah membangun hubungan yang positif dan suportif dengan anak. Selanjutnya prinsip dasar dari disiplin positif adalah mengajarkan anak keterampilan hidup yang penting. Kemudian selanjutnya adalah memberikan konsekuensi yang logis dan konsisten. Selanjutnya prinsip dasar dari disiplin positif adalah memfokuskan pada solusi daripada hukuman. Jadi hukuman itu adalah yang nomor sekian. Yang terpenting adalah bisa menyelesaikan suatu masalah kemudian tanpa ada hukuman, ya, tanpa ada hukuman. Selanjutnya, baik, ada beberapa manfaat disiplin positif. Yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri anak. Jadi gunanya disiplin positif di sini adalah meningkatkan rasa percaya diri. Saya yakin kalau anak-anak bisa menerapkan disiplin positif, pasti bisa meningkatkan rasa percaya diri dan juga harga diri anak-anak tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah membantu anak untuk membuat keputusan yang baik. Jadi kalau anak-anak sudah tertanam di dalam dirinya masing-masing, ya, disiplin positif tersebut, pasti anak-anak bisa membuat sebuah keputusan yang baik. Berikutnya, meningkatkan keterampilan memecahkan masalah. Jadi yang nomor 4 manfaat dari disiplin positif adalah anak-anak bisa memecahkan sebuah masalah, ya, bisa memecahkan sebuah permasalahan dengan baik atau problem solving dengan baik, baik itu masalah yang dihadapi oleh dirinya sendiri atau dengan temannya atau dengan lingkungan yang ada di sekolah. Berikutnya, mendorong kemandirian dan tanggung jawab. Ini yang paling penting. Jadi pada manfaat disiplin positif di sini, anak-anak atau siswa ini bisa mendorong kemandirian dan juga rasa tanggung jawab yang sangat baik kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Kemudian manfaat berikutnya adalah membangun hubungan yang kuat antara orang tua dan juga anak. Karena di dalam disiplin positif ini sangat berguna sekali, sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan di rumah maupun di sekolah. Berikutnya, baik, saya lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja nih? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang dianggap baik. Jadi nilai-nilai yang dianggap baik dan juga penting di semua budaya. Nilai apa saja itu? Yang pertama ada nilai kejujuran, kemudian ada rasa hormat, kemudian ada rasa tanggung jawab, keadilan, kemudian rasa kasih sayang, keberanian, kemudian ada kesabaran.
Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang secara umum sebenarnya banyak, tapi saya saring menjadi beberapa nilai kebajikan yang cocok dan juga digunakan di lingkungan sekolah. Jadi ada beberapa nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan di sekolah. Kejujuran ini sangat penting karena dari kejujuran anak-anak tersebut bisa memiliki sifat dan juga moral yang baik, baik itu kepada temannya dan juga kepada lingkungannya. Selanjutnya. Nah sekarang hubungannya bagaimana? Hubungan antara disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih? Hubungannya adalah saling memperkuat. Kalau disiplin positif itu membantu menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai-nilai ini akan memperkuat penerapan disiplin positif. Jadi saya ulangi lagi, hubungannya ini sangat kuat sekali antara disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian disiplin positif ini dapat membantu menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai-nilai ini dapat memperkuat penerapan dari disiplin positif. Jadi sangat erat kaitannya sekali antara disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Saya ambil dari nilai kejujuran saja. Nah, dari nilai kejujuran di sini, contohnya adalah kita bisa mendorong anak untuk mengatakan yang sebenarnya dan hindari kebohongan. Jadi pada nilai kejujuran di sini anak-anak ditanamkan untuk selalu jujur. Apa yang mereka perbuat, apa yang diperbuat itu harus kita tanamkan nilai kejujuran karena itu sangat penting. Modal dasar dari hidup kita, terutama pada pelajar siswa-siswi kita adalah nilai kejujuran. Itu yang paling utama. Selanjutnya, contohnya adalah rasa hormat. Ajarkan anak untuk bisa menghormati diri sendiri, orang lain dan juga properti. Jadi kita mengajarkan anak-anak untuk bisa menghormati dirinya sendiri. Dirinya sendiri saja tidak bisa dihormati, apalagi menghormati orang lain. Itu yang harus kita tanamkan secara bersama. Jadi rasa hormat ini adalah saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada contohnya tanggung jawab. Ya, contohnya bagaimana? Bantu anak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Kemudian yang terakhir adalah keadilan. yakni mendorong anak untuk memperlakukan orang lain dengan adil, ya, dan juga dengan seadil-adilnya. Ini adalah contoh dari kebajikan dan juga kebaikan universal tadi. Lanjut. Kemudian manfaat mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal kepada siswa itu apa saja? Ada yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri siswa. Kemudian yang kedua adalah membantu siswa untuk membuat keputusan yang baik. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan keterampilan memecahkan sebuah masalah. Kemudian berikutnya adalah mendorong kemandirian dan juga rasa tanggung jawab. Selanjutnya adalah membangun hubungan yang lebih kuat antara guru dan murid di lingkungan sekolah. Kemudian manfaat yang terakhir adalah membantu siswa untuk menjadi individu yang sukses dan juga bahagia. Jadi intinya di dalam pembelajaran di sini disiplin adalah anak-anak semuanya bisa bahagia. Loh, gurunya aja nggak bahagia Pak, ya harus tetap kita paksa. Kalau kita ke anak-anak harus bahagia. Kemudian strateginya bagaimana? Strategi dalam mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal kepada siswa itu adalah yang pertama adalah menjadi contoh yang baik. Jadi guru bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak didik kita. Ya, jadi guru adalah sebagai panutannya. Kenapa? Ini juga sudah menjadi roh dari filosofinya Ki Hajar Dewantara. Ada 3 filosofinya Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan ini.
Apa saja? Ing mangun karso ing karso sung tulodo kemudian tun uli handayani. Jadi 3 prinsip itu bisa kita jadikan sebagai contoh acuan yang baik. Selanjutnya adalah bicarakan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kita bisa menyampaikan nilai-nilai universal itu kepada anak, mulai dari kejujuran, kemudian mulai dari nilai yang lainnya, itu bisa kita ajarkan semuanya kepada anak-anak. Selanjutnya adalah puji anak-anak ketika mereka menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal. Bukan berarti kita memuji sepenuhnya, kemudian kita memberikan penghargaan kepada murid yang bisa yang bisa menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal itu. Bukan seperti itu. Bukan kita memberikan hadiah, bukan. Selanjutnya adalah dorong siswa untuk mempraktekkan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ya yang harus kita coba nanti adalah mendorong siswa-siswa atau mendorong anak kita untuk mempraktekkan nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Selanjutnya strateginya adalah yang terakhir adalah tetap sabar. Maksudnya tetap sabar di sini adalah kita selalu untuk berusaha meskipun usaha kita tidak maksimal. Ya. Selanjutnya pada tahapan yang terakhir di sini adalah kesimpulannya dari beberapa penyampaian tadi mulai dari awal sampai dengan akhir. Kesimpulannya di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal adalah 2 alat yang penting. Jadi masih ada keterkaitannya antara disiplin positif kemudian nilai-nilai kebajikan universal tersebut. 2 alat yang penting yang dapat membantu orang tua dan pendidik untuk membesarkan anak-anak yang sukses dan bahagia. Itu adalah kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dan juga strategi disiplin positif dan mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal kepada siswa, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi anak-anak untuk belajar dan juga berkembang. Jadi anak-anak yang belajar dan juga berkembang dengan menerapkan nilai-nilai positif kemudian nilai-nilai kebajikan yang universal ini dapat membantu anak didik untuk nyaman dalam belajar dan juga berkembang di lingkungan sekolah kita. Dan yang paling utama adalah anak-anak tersebut bisa sukses dan juga bahagia. Bahagia itu macam-macam, ya, baik itu bahagia selama di sekolah, di lingkungan sekolahnya maupun bahagia setelah pulang sekolah. Jangan hanya pemandangan itu setelah di sekolah itu bahagia, kemudian di rumah sangat sedih dan banyak sekali permasalahan yang ada di rumah. Baik, selanjutnya. Oke, berarti sudah habis. Terima kasih dan salam bahagia. Baik, dari sini kita nanti akan membuka beberapa pertanyaan, tapi kalau bisa tidak usah pertanyaan yang terlalu banyak karena sebentar lagi saya mau memutarkan film yang sangat bagus menginspirasi pada kita semuanya. Kemudian nanti dari film tersebut kita bisa merefleksikan bersama apa yang ada dalam film tersebut. Di film itu adalah menggambarkan tentang disiplin positif, ya. Kemudian di film tersebut juga sangat bagus ceritanya. Ini penggambaran dari fenomena guru yang ada di Indonesia. Filmnya cukup singkat, pendek, kemudian hanya berdurasi sekitar 8 menit atau 7 menitan, ya. Jadi film tersebut sepertinya film Indonesia banget, ya. Memang film Indonesia, tapi gambarannya adalah gambaran dunia pendidikan, baik itu dari guru, kemudian dari siswa kita, itu semuanya digambarkan di situ. Ya, nanti dari film tersebut nanti kita bisa merefleksikan, kita bisa berargumen, kita bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam film tersebut. Baik, bisa diputarkan.
operatornya ini bukan laptopnya, jadi bingung. Ya, film pendeknya berjudul Paku. Ya, awas Paku. Ya, Bapak Ibu bisa menyaksikan film di sini. Filmnya berjudul Paku. Ini gambaran potret guru yang ada di Indonesia dan juga murid kita di SD ya.
Ya Bra, Bapak tahu kamu terlambat. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dulu Pak Udin ketika sekolah juga pernah terlambat. Ya Pak. Yang penting kamu hari ini bisa masuk dan tidak bolos atau tidak sekolah. Pasti kamu punya alasan. Ya Pak, saya mau bantu ibu saya jualan sampai larut malam. Baiklah, Bapak sekarang sudah mengerti yang menjadi masalah kamu. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Saya tidak tahu Pak. Bagaimana kalau dagangan kamu bisa dititipkan di kantin sekolah? Apakah boleh Pak? Ya nanti bisa. Saya tanyakan sama kepala sekolah. Makasih ya Pak. Ya sama-sama Bra. Audin, silakan. Hari ini Pak saya bahagia sekali bisa menahan amarah saya, emosi saya. Hari ini tidak ada satupun di Pak yang bertanya. Wah, luar biasa Pak Udin. Pak Udin benar-benar melakukan apa yang saya sangat boleh. Tapi begini Pak Udin, selanjutnya setiap kali Pak Udin merasa puas baik dengan anak-anak, tidak emosi lagi, silakan ambil satu persatu paku yang sudah Pak Udin lancarkan. Saya berhasil Pak. Pak Udin memang berhasil. Pak Udin berhasil mencabut seluruh paku-paku yang ada di kayu. Coba perhatikan itu. Kayu ini apakah sama? Pak Udin mengaku banyak sekali lubang-lubang yang tersisa pada paku. Itulah yang dirasakan anak-anak. Ini kalimat kata-kata yang sudah kita keluarkan telah membekas pada hati mereka. Dan sampai kapanpun itu akan selalu tidak baik. Undangan wali murid kepada yang berhormat itu kayak Baik, itu adalah film yang berjudul Paku yang menggambarkan fenomena pembelajaran baik itu dari guru maupun dari siswa. Baik, saya ingin merefleksikan apa yang sudah Bapak Ibu guru saksikan tadi. Saya minta satu orang saja untuk bisa merefleksikan kemudian menggambarkan dari film yang sudah Bapak Ibu lihat. Filmnya berjudul Paku, itu adalah salah satu bentuk dari disiplin positif. Monggo silakan satu Bapak Ibu guru yang hebat untuk bisa merefleksikan apa yang sudah Bapak Ibu saksikan. Monggo. Oke, Bu Yano, monggo. Baik, terima kasih Pak Masrur. Dari film Paku tadi, di situ menunjukkan adanya perubahan karakter dari Bapak guru tadi, yang awalnya dia tidak profesional, dia ada permasalahan di rumahnya dengan keuangan yang sangat minim, kemudian dilampiaskan kepada siswa dengan cara menghukum siswa, kemudian berkonsultasi dengan kepala sekolah. Di situ kepala sekolah memberikan sebuah solusi-solusi apa yang harus dilakukan oleh Bapak guru tadi supaya emosinya tidak dilampiaskan kepada siswa. Jadi paku-paku itu merupakan simbol dari amarah yang ada di Bapak guru, sehingga pada saat ada siswa yang terlambat, dia tidak marah lagi. Dengan mencabut pakunya, berarti satu hari dia sudah bisa menahan ego dan amarahnya. Begitu Pak Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas refleksinya dari Bu Zara. Kemudian untuk materi disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal saya cukupkan sekian, karena nanti akan bersambung dengan materi berikutnya, masih ada 3 materi lagi. Jadi saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang hebat semuanya. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.